Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Berbicara tentang kesehatan, pekan ini tema kita pekerjaan dokter. Siapa di sini yang cita-citanya menjadi dokter? Masya Allah, banyak sekali ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita mulia kalian menjadi dokter. Ya, ketika kita sakit, kita pergi kemana ya, anak-anak? Iya, biasanya kita akan berobat ke dokter. Terdapat di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, maka hanya Dialah Allah yang menyembuhkanku. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Sudah mendengarkan ya? Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ketika kita sakit, kita berikhtiarnya ke dokter. Tapi ingat, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tentang profesi dokter ini, apa sih? Bagaimana dan alat-alat apa saja yang digunakan dokter? Kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Jauhar Firdaus berikut ini. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Dr. Jauhar Firdaus. Ya, kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apa itu profesi dokter dan apa saja sih alat-alat yang kita gunakan sebagai dokter di dalam mengobati pasien. Ya, jadi dokter itu adalah profesi yang mulia. Ya, itulah kenapa Pak Dokter bercita-cita dari kecil untuk menjadi dokter. Alhamdulillah, setelah usaha, belajar dengan penuh semangat, akhirnya Pak Dokter bisa menjadi seorang dokter. Ya, kenapa tugas dokter itu adalah tugas yang mulia? Karena dokter membantu mengobati orang yang sakit, betul. Tetapi ingat, bukan menyembuhkan. Pak Dokter hanya membantu mengobati orang yang sakit berdasarkan ilmu yang Pak Dokter pernah dapatkan selama Pak Dokter belajar. Yang menyembuhkan adalah Allah, ya. Jadi diingat, siapa Allah? Tuhan kita. Karena itu Pak Dokter selalu menyampaikan kepada orang-orang ya, yang sakit, jangan lupa berdoa. Jadi setelah berusaha mencari pengobatan ketika sakit, kemudian tetap harus berdoa. Gimana doanya? Adik-adik tahu? Ya, Pak Dokter ajarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nasi mudhibal ba'si Ishfi anta syafi la syafiya illa sifauka syifaan la yugadiru saqoma. Ya, itulah doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita sedang sakit. Nah, sekarang ke alat-alat yang Pak Dokter punya di dalam melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Nah, Pak Dokter kenalkan ya. Yang pertama adalah stetoskop. Ya, ini adalah namanya apa? Stetoskop. Ya, stetoskop itu kita gunakan untuk mendengarkan suara-suara yang ada di dalam tubuh dari orang yang kita periksa. Misalkan suara jantung, ya. Ini posisinya kita masukkan ke dalam telinga kita. Kemudian ini kita tempelkan ke bagian tubuh yang mau kita dengarkan. Misalkan jantung, sebelah mana? Sebelah kiri. Bagian dada kiri kita dengarkan, dengar suara jantung. Bagian dada yang lainnya kita minta penderita untuk bernafas.
Itu kita gunakan untuk mendengarkan suara nafas. Suara apa lagi? Suara perut. Suara perut, iya, untuk melihat apakah keroncongan atau tidak. Nah, untuk mendengarkan suara gerakan usus yang ada di dalam perutnya, ada masalah apa tidak. Kita tempelkan stetoskopnya di bagian perut. Nah, terus ada alat apa lagi? Nah, alat berikutnya adalah tensimeter. Apa? Tensimeter, ya. Jadi tensimeter ini kita gunakan untuk mengukur tekanan darah. Nah, jadi jantung kita itu kan memompa darah, jeduk, darahnya ke seluruh tubuh, mengalir ke dalam pembuluh darah. Dan itu kemudian kita ukur berapa tekanannya. Di situ ada angka-angkanya, ya, mulai dari 0, 20, 40, ya, 60, 80, 100, 120, 140 dan seterusnya. Tekanan darah normal itu berkisar antara 120, ya, dan 80 atau 70. Ya. Ini adalah tensimeter. Nah, untuk mengukur tekanan darah, selain tensimeter kita juga menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara denyut nadi yang kita periksa untuk menentukan berapa besarnya tekanan darahnya. Oke. Ayat berikutnya adalah, siapa tahu ini? Iya, betul. Ini adalah senter. Ternyata Pak Dokter juga pakai senter, ya. Iya, senter kita gunakan untuk melihat, ya. Misalkan ada anak yang batuk-batuk, gitu, ya. Kita lihat di bagian mulutnya, ada apa? Coba buka mulutnya, kan begitu. Nah, Pak Dokter bisa melihat, oh, ternyata amandelnya besar. Kebanyakan minum es. Nah, adik-adik juga begitu, ya. Hati-hati ya, tidak boleh sering-sering minum es atau makan permen atau coklat-coklat, ya, supaya amandelnya tidak besar, sehingga tidak sakit, tidak batuk-batuk, ya. Karena kalau kita sakit susah, tidak bisa bermain, tidak bisa belajar dengan baik. Karena itu jagalah kesehatan, ya. Demikian perkenalan dari Pak Dokter terkait dengan alat-alat yang sering Pak Dokter gunakan. Semoga bisa memberikan manfaat buat adik-adik semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Semuanya sudah mendengarkan kan penjelasannya? Iya. Jadi anak-anak tambah paham ya, apa itu dokter, peralatan apa yang digunakan. Ya, lakukan kegiatan pekan ini dengan gembira. Lakukan aktivitas mana dulu yang kalian sukai. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.